Yesus yang kita percayai, dia bukan Tuhan yang mati. Tapi dia adalah Allah yang hidup. Hidup selama-lamanya. Dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Mari kita baca firman Tuhan ini terlebih dahulu dari kitab Wahyu pasal yang pertama ayat 17 dan ayat yang ke-18. Ketika aku melihat dia, ini adalah ungkapan dari Rasul Yohanes. Ingat ini ya, Rasul Yohanes adalah penulis Injil Yohanes, surat 1, 2, dan 3 Yohanes, serta penulis kitab Wahyu. Jadi ada satu surat atau satu kitab Injil, yaitu Yohanes yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Kemudian ada 3 surat yang ditulis oleh Yohanes. Kemudian kitab Wahyu, kitab terakhir dalam Alkitab kita itu ditulis oleh Yohanes. Ini sangat menarik sekali. Dan waktu saya membaca ini sebenarnya, waktu saya merenungkan, ini suatu yang luar biasa saya alami di dalam Tuhan. Saya sangat excited untuk menyampaikan ini kepada kita jemaat Tuhan. Ketika aku melihat dia, kata Yohanes, tersungkurlah aku di depan kakinya. Kalau ini dikatakan di sini apa? Sama seperti apa? Orang mati. Nanti saya akan jelaskan ini. Ini sangat menarik sekali. Kemudian seterusnya dikatakan di sini, tetapi ia meletakkan tangan kanannya atasku. Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup sampai selama-lamanya. Dan aku megang segala kunci maut dan kerajaan maut. Rasul Yohanes adalah murid Yesus yang paling muda dari antara semua murid Yesus yang lain. Dan kalau kita membaca semua perjalanan Yesus dengan murid-muridnya, memang Yesus ada 12 rasul atau 12 murid. Tapi selain daripada itu ada 70 murid lagi, ada 120 lagi dan ramai murid yang lain yang menjadi pengikut. Tapi yang disebut rasul itu ada 12 atau yang murid yang Yesus sendiri namakan sebagai muridnya. Dan ini termasuklah Yudas. Yohanes ini, kalau kita membaca, dikatakan Yohanes ini adalah seorang yang sangat rapat dengan Yesus. Dari 12 murid, ada 3 yang selalu muncul nama ini bila Yesus bawa kemana-mana. Contohnya Yesus bawa ke satu bukit, di Bukit Zaitun. Dan ada 3 orang yang bersama dengan Yesus. Itu Petrus, kemudian Yakobus, dan juga Yohanes. Murid-murid yang lain tidak ikut serta. Dan selalu muncul 3 ini. Dan ada letakkan kepalanya dekat dada Yesus. Ini suatu perlakuan yang mana dia sangat rapat sekali, dia sangat dekat sekali. Kalau di antara anak-anak atau jemaat SAB Gloserdang, antara yang paling rapat dengan saya selain daripada istri adalah kedua anak kami. Kalau selepas Crystal jadi remaja, dia tidak semanja waktu dia masih kanak-kanak. Tapi LL walaupun dia sudah umur 11 tahun sekarang, dia masih nampak manja dan nampak baby-baby dia itu. Yang kalau kadang-kadang saya dukung dia dan dia boleh baring, dia boleh baring di pangkuan saya, tidur di pangkuan saya. Kadang-kadang kalau dia mau tidur dengan kami, dia suka. Dia akan tidur di dekat tangan saya, walaupun dalam usia dia seperti ini. Itu menandakan yang satu kedekatan. Dan bayangkan, Yohanes selalu bersama dengan Yesus. Dia kenal Yesus. Bahkan waktu Yesus, sebelum dia menyerahkan nyawanya, salah satu dari 7 ucapan Yesus disalib adalah ini. Waktu Yesus disalib, dia lihat ibunya Maria dan dia katakan ini, Ibu, inilah anakmu. Kemudian dia rujuk kepada Yohanes. Karena satu-satunya murid Yesus yang ada menyaksikan Yesus disalib sampai Yesus menyerahkan nyawanya adalah Yohanes. Yudas lebih termasuk Petrus, mereka semua lari. Hanya Yohanes yang dekat salib Yesus sampai Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Dan pada waktu itu Yesus katakan, inilah ibumu. Dia rujuk kepada Yohanes. Dia berikan tanggung jawab itu juga kepada Yohanes. Tolong perhatikan ibu saya.
Karena kemungkinan semua adik-adik tiri Yesus yang lain, termasuk penulis surat Yudas itu adalah adik tiri Tuhan Yesus. Mereka semua tidak dicatatkan ada di situ. Jadi dia ada hubungan yang sangat dekat dengan Yesus. Dan saya mau masuk dengan ayat ini. Perhatikan di ayat yang ke-17. Ini kata-kata dari Yohanes. Yohanes yang sama yang dekat dengan Yesus. Yang 3 tahun atau 3 tahun setengah itu selalu bersama dengan Yesus. Yang sangat dekat, manja dengan Yesus. Ini murid manja. Kemudian Yohanes katakan, ketika aku melihat dia. Siapa yang Yohanes lihat? Yesus yang sama, yang selama ini memuridkannya, menjadi gurunya. Yang dia selalu dekat dengan Yesus. Yang dia selalu ikut dengan Yesus. Yang sama dengan murid yang lain, ada waktunya dia mulai meragui Yesus. Tapi dalam peristiwa ini perhatikan di sini. Ketika aku melihat dia, ketika Yohanes melihat Yesus, apa yang terjadi? Tersungkurlah aku di depan kaki orang mati. Saudara dapat melihat suatu kebenaran yang luar biasa dari ayat ini. Dia berbeza dengan waktu Yesus bersama dengan mereka dalam tubuh manusianya setelah kebangkitan Kristus. Dan ini sebenarnya setelah Yesus naik ke sorga, Yohanes mendapat penglihatan, dia melihat Yesus. Dan apa yang terjadi? Dia tersungkur. Memang apa yang dipaparkan di sini saya minta AI untuk buat, bukan saya sendiri yang buat. Semua pun tahu ini AI yang buat. Tapi saya bergaduh dulu dengan AI ini untuk buat ini, saudara. Sampai saya katakan bukan itu yang saya mau. Saya kecewa betul dengan kau. Dia minta maaf itu kalau itu AI. Dia tidak marah saya balik. Jadi lebih baik minta tolong dengan ini AI kalau skornya suatu yang sampai kau puas hati. Dan ini pun sebenarnya belum sepenuhnya saya puas hati dengan apa yang dia katakan. Sepatutnya tangan Yesus itu letak tangan kanannya itu di kepala Yohanes. Tapi mula-mula yang gambar ini, saya beritahu ayat itu katakan dia tersungkur seperti orang mati. Tolong buat itu. Sampai bergaduh dengan dia. Dan akhirnya saya katakan, oke lah bolehlah ini, nanti saya akan jelaskan. Jadi dia tersungkur seperti orang mati. Kalau orang mati ini bukan begini kaki dia. Dia terlentang seperti ini. Tapi sekarang dia sudah dapat bayangan ini ya. Berbeza setelah Yesus bangkit. Dia menyatakan dia hidup. Kehidupan yang Yesus perlihatkan kepada Yohanes. Kehidupan bukan seperti waktu dia berjalan bersama dengan mereka. Pada waktu Yesus juga makan bersama dengan mereka, minum bersama dengan mereka. Yesus menampakkan diri dalam kemuliaannya dan apa yang terjadi. Yohanes yang sangat dekat dengan Yesus. Bukan lagi, oh Yesus dia pergi peluk yang seperti yang biasa. Apa yang terjadi? Tersungkur depan Yesus. Seperti orang mati. Dan ini sepatutnya dalam diri kita. Dalam kuasa kebangkitan Kristus, kehidupan Yesus itu. Membuat kita tersungkur di hadapannya seperti orang mati. Kita menjadi seperti orang mati. Tetapi ia meletakkan tangannya atasku dan berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup. Itu sebabnya tema Paskah kita pada tahun ini. Yesus hidup. Yesus yang saudara dan saya imani bukan Yesus yang mati. Tapi Yesus adalah Yesus yang hidup. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Yang mati waktu di kayu salib itu adalah tubuh manusianya. Kristus, anak Allah itu tidak pernah mati. Dan Yesus, dalam kematian Yesus itu sesuatu yang luar biasa sekali. Di mana Yesus sendiri sebenarnya menyerahkan kena paku bukan oleh karena kehabisan darah, bukan karena dicambuk, bukan karena salib. Tapi Yesus sendiri menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Ya Bapakku, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kemudian apa tindakan Yesus? Dia menundukkan kepalanya lalu mati. Dia bukan yang seperti itu.
Ini sesuatu yang sangat indah sekali. Apa yang kita belajar dari kebenaran ini? Kalau dalam Injil sepenuh, bagaimana Tuhan Yesus menyelamatkan kita? Ia bukan hanya karena Yesus disalib dan menyerahkan nyawanya, tapi harus sepenuhnya, itu Injil sepenuh. Yesus lahir, mati disalib, dikuburkan, dan di kuburan itu bukan akhir. Biasanya kalau kita meninggal dunia itu, kuat, kaya, terkenal macam manapun, kita akan kembali ke tanah dan sawit. 100 hektar kebun durian. 100 hektar kebun guarana. Ini terkenal di Sabah ini sekarang ya, guarana. Apalagi 100 hektar itu apa sudah itu Thomas? Itu kayu gahar yang sudah diberi suntikan 3 tahun sudah, hampir matang sudah. Menasi panus itu. Ini dia punya minat juga itu. Kalau nampak itu pokok gaharu itu macam gatal sudah tangan dia dan kaki dia mau turun dari kereta dan mau pergi tebang itu pokok. Apalagi buruk rupa itu pokok gaharu. Dia akan pikir mesti ada isi ini barang ini. Jadi bayangkan itu. Tapi setelah meninggal dunia, saudara akan kembali kepada tanah yang hanya mungkin 3 kaki, 4 kaki kali 6 kaki. Dalam dia kalau tiada batu sampailah 4 kaki atau 5 kaki barangkali. Hanya di situ kita. Tapi Yesus tidak berakhir dengan. Dan ia juga bukan hanya selesai dari apa yang Yesus katakan, sudah selesai itu. Tapi dari kebangkitannya, dari kematian. Dan dia membuktikan dia hidup. Untuk mengesahkan apa yang dia sudah selesaikan untuk kita. Dari kelahiran, penyaliban, kematian, penguburan, kebangkitan Kristus. Dan ingat ini, selama 40 hari lamanya Yesus berulang-ulang menampakkan diri kepada murid-murid. Dan menyampaikan Rasul 1 ayat 3. Yesus disaksikan lebih 500 orang ketika dia naik ke sorga. Dan malaikat Tuhan beritahukan kepada murid-murid, Yesus yang kamu saksikan naik ke sorga itu, hal yang sama kamu akan menyaksikan dia nanti turun. Di dalam seluruh karya Kristus, dia bukan hanya berakhir dengan Yesus naik ke sorga, tapi dia pasti datang kembali. Dan disinilah kita memahami dari seluruh karya Kristus kepada kita itu. Sehingga kita boleh belajar ini. Apakah berkat yang kita terima dari apa yang Yesus telah selesaikan melalui kebangkitannya dari kematian. Yaitu dari hidup Yesus. Dia hidup untuk selama-lamanya bagi kita. Mari perhatikan yang pertama. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 54 sehingga ayat 57 firman Tuhan berkata demikian. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Perhatikan ayat 57. Tapi syukur kepada Allah, yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Kita telah diberikan kemenangan oleh Yesus Kristus, kata firman Tuhan di sini. Dan itu adalah kemenangan dari keseluruhan karya Kristus itu. Dari kelahiran sampai kenaikan Kristus. Hanya satu yang belum digenapi. Kedatangan Kristus yang kedua kali. Tapi itu pasti. Bila akan terjadi, itu bukan soalan yang sepatutnya menjadi fokus dalam soalan kita. Bila Yesus akan datang. Seharusnya adalah ini. Bersedia dalam hidup kita. Jadi berkat pertama yang kita terima dari kehidupan Kristus. Yesus hidup. Dari kebangkitan Kristus itu adalah ini. Kuasa maut sudah dikalahkan. Waktu Adam diberikan perintah oleh Tuhan.
Dia beritahukan begini kepada Adam. Semua buah pohon dalam taman ini kamu boleh makan buahnya. Tetapi buah pengetahuan baik dan jahat, jangan kamu makannya, karena pada hari kamu makannya, pastilah engkau mati. Ada satu pernyataan yang sangat tegas yang Tuhan katakan kepada Adam. Pastilah engkau mati pada hari engkau memakan buah yang aku larang engkau makan. Ya bukan semata-mata karena buah itu tentang baik dan jahat. Tetapi Tuhan memberikan satu pembatasan kepada Adam dari semua keistimewaan yang Tuhan berikan kepada dia, itu keistimewaan untuk memilih. Pilihan bebas. Sama ada dia mau ikut perintah Tuhan atau dia melawan apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan sudah berikan kebebasan untuk semua buah dalam taman itu mereka boleh makan. Hanya buah pengetahuan baik dan jahat, dan ada akibat kalau mereka melanggar perintah itu. Pada saat Adam dan Hawa memakan buah pohon yang Tuhan larang, adakah Adam dan Hawa terus mati? Bila Tuhan katakan, pastilah engkau mati. Alkitab mencatatkan, umur Adam sampai 900 lebih tahun. Itu bukan suatu yang jangka masa yang singkat. Kita di sini mungkin yang paling senior di antara kita di sini mungkin ada di sini yang sudah 70-an. Ibu Robin Singh sudah berapa umur? 70. Wah, puji Tuhan. Dalam berapa waktu ini dia bergelut dengan masalah kesehatan. Tapi saya sangat gembira ibu ada di sini hari ini. Dan itu anugerah Tuhan yang sangat besar. Bila masih Tuhan berikan kesempatan, hidup ini adalah kesempatan untuk kita terus-menerus melayani dan memuliakan Tuhan. Ada yang 70 lebih tahun di sini? Selain daripada Ibu Robin Singh. Nah, semua kita di sini belum pun sampai 10% dari umur Adam yang 900 lebih tahun ini. Dia tidak segera mati. Tapi apa sebenarnya kematian waktu mereka melawan perintah Tuhan? Itu adalah kematian rohani. Terpisah dengan Tuhan. Kehilangan kemuliaan Allah. Dan sekarang barulah muncul semua kejahatan-kejahatan akibat dari dosa. Ingat ini, kita berdosa bukan karena kita melakukan kejahatan. Justru kejahatan-kejahatan yang kita lakukan itu adalah bukti memang kita adalah orang berdosa. Tidak ada orang yang ajar kita bagaimana cara berbohong, tapi dengan sendirinya kita tahu bagaimana melakukan semua yang jahat itu. Tidak perlu ada tuition bagaimana cara buat kejahatan, dengan sendirinya itu mengalir. Oleh karena kenapa? Kita sudah kehilangan kemuliaan Allah, kita sudah jatuh ke dalam dosa. Roma 3:23 berkata, karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Akibat daripada dosa itu, Roma 6:23 berkata, upah dosa ialah maut. Semua kita dibawa hukum dosa ini, kita dibawa maut. Tapi ini yang firman Tuhan katakan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan. Kemenangan dari mana? Kemenangan dari maut yang adalah akibat dari dosa. Dia telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus Kristus yang hidup itu telah memberikan kemenangan kita atas maut, atas kematian. Kebangkitan Kristus membuktikan maut bukan lagi hukuman dan penamat. Karena sebelumnya maut adalah upah bagi dosa. Maut adalah akibat dari dosa. Dan maut ini adalah kehidupan kekal di api neraka yang merupakan hukuman dari dosa. Kebangkitan Kristus, Yesus hidup, membuktikan maut bukan lagi hukuman dan penamat. Tapi permulaan baru yang kekal dan sempurna dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itu sebabnya bagi kita orang percaya, mungkin semua cabaran dalam hidup, apa yang paling ditakuti, contohnya kematian, kalau kita mengerti kebenaran ini, kita bukan lagi dibawa ketakutan terhadap kematian. Tapi bukan bermakna semua berani mati. Semalam saya balik dari Genting Highland, ada satu gereja, bukan dari gereja SIB, itu FGA, Whole Gospel Assembly, yang ada di Damansara.
Dan mereka jalankan SMY kemarin sepanjang hari dari jam 11.30 sampai jam 11 kemarin. 11 malam, Champion Gathering mereka buat di Peace Haven di Genting Highland. Dan SIB Pucung yang mentor mereka atau dampingi mereka. Tapi 3 pelajaran kemarin itu mereka minta supaya saya yang sampaikan. Waktu turun, sebab sudah lama tidak ke Genting Highland. Saya tahu kali terakhir itu bila. Dan itulah pertama dan terakhir saya ikut yang roller coaster itu. Kalau saudara yang belum bertobat, bagus ikut yang itu. Dan terus terima Yesus masa di sana. Apalagi kalau ada yang di sini, yang jatuh itu. Terima Yesus. Hafal dulu sedia ucapan doa terima Yesus. Dan saya sangat menyesal. Seumur hidup saya, pilihan paling bodoh yang saya pernah ambil adalah ikut roller coaster. Dulu kami pergi di mana sudah itu Hen, kita di Singapura itu. Di Pulau Santosa itu kan. Pulau Santosa. Kemudian kami semua pergi berbaris untuk satu tempat. Karena ramai orang, tanyalah ini apa? Oh ini roller coaster. Saya istri, Hen barangkali itu kami tarik diri. Yang teruskan itu Sylvie, Chriselle dengan Mary, istri Brother Ellen. Dan kami semua, Ellen pun tidak ikutkan. Mereka 3 saja. Betul-betul itulah, dia rilis betul-betul dia keluar saja, hampir hilang suara dia. Terus semua teriak, tidak kontrol lagi. Kalau mau yang teriak betul-betul, ikut itulah. Yang kamu rasa sudah mau putus nyawa. Ya. Kematian bukan lagi pengakhir hidup kita. Tapi kematian adalah kita masuk dalam kehidupan yang kekal bersamaan Kristus untuk selama-lamanya di sorga. Tubuh kita ini tidak akan selama-lamanya seperti ini. Bahkan kematian kita itu boleh saja terjadi pada bila-bila waktu. Bukan hanya karena penyakit. Bukan karena kemalangan. Ada yang waktu tidur, dia sudah tidak ada. Bahkan beberapa hamba Tuhan sedang berkhotbah, tiba-tiba rebah dan Tuhan sudah ambil. Saya harap bukan begitulah kematian saya yang Tuhan ambil, itu mengejutkan ramai orang nanti yang seperti itu. Tapi kalau itu memang waktu Tuhan, saya tidak membantah. Itu Tuhan punya pekerjaan. Itu dalam kedaulatan Tuhan. Tapi kalau kita mengerti hal ini, kebenaran ini, bahwa kuasa maut sudah dikalahkan. Tidak lagi berkuasa atas kita. Tidak lagi mengikat kita. Tidak lagi menjadi suatu yang menakutkan kita. Karena kuasa maut sudah dikalahkan. Dan Yesus yang adalah hidup itu, dia sudah ada dalam kita. Kita sudah memiliki kehidupan itu, yaitu Kristus sendiri. Yang kedua, 1 Korintus 15 ayat yang ke-14. 1 Korintus 15 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, kalau Yesus tidak hidup, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Yang ketiga, kebenaran yang ketiga yang kita terima, ini berkat yang luar biasa adalah iman kita dalam Kristus tidak sia-sia. Iman kita dalam Kristus tidak menjadi sia-sia. Karena seandainya Kristus tidak dibangkitkan, kata firman Tuhan, sia-sialah pemberitaan Injil. Sia-sialah kamu beriman. Beriman kepada Kristus. Tetapi Yesus bukan mati. Waktu kematian Kristus itu, penguburan Kristus, sebenarnya apa yang dilakukan? Ada satu pengajaran atau satu kepercayaan yang sampai sekarang ini berlegar-legar di seluruh dunia yang berkata begini. Yesus sebenarnya tidak disalibkan. Yang disalibkan itu orang lain. Ada yang mengatakan itu yang disalibkan itu adalah Yudas. Muka Yudas diubah, diserupakan sehingga orang lihat muka Yudas itu menjadi muka Yesus. Lalu mereka salibkan, tapi sebenarnya bukan Yesus yang disalibkan, itu Yudas. Kalau seperti itu,
Kalau Tuhan yang mengubah muka Yudas menjadi Yesus, berarti Tuhan menipu seluruh dunia dengan kisah itu. Dan boleh dikatakan Tuhan penipu. Tuhan adalah scammer terbesar di dunia. Apa sebenarnya yang menyebabkan kisah itu berlegar-legar? Ini yang terjadi. Waktu Yesus dikuburkan, para ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, orang-orang Farisi datang kepada Pilatus yang telah menghukum Yesus itu, yang menjatuhkan hukuman kepada Yesus. Mereka katakan begini, murid-murid Yesus dan Yesus sendiri pernah berkata sebelum dia mati, bahwa pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Lebih baik kubur Yesus itu dijaga. Karena kalau tidak, murid-murid Yesus pergi curi, dan mereka berkata Yesus telah bangkit, dan itu kesesatan itu jauh lebih buruk selepas ini. Lalu Pilatus berikan arahan supaya kubur Yesus dijaga rapi. Nah, kalau kubur Yesus itu dia bukan kuburan macam kita, kalau yang kubur Yesus atau perkuburan orang-orang Yahudi waktu itu. Kalau kita ini gali lubang di sini, kemudian tanam. Yang mereka ini itu adalah bukit batu. Dilubangi atau ada gua, dibersihkan di situ. Kemudian ada tempat untuk baringkan mayat itu setelah dirempah-rempahi, setelah dikafankan. Dan kafan itu bukan yang macam kita yang hanya letak yang macam cadar itu. Dulu waktu di sekolah menengah tinggal di asrama, saya selalu takut nampak cadar-cadar yang di asrama. Karena saya bayangkan itu mayat-mayat yang sudahlah saya ini penakut kalau ada orang meninggal dunia. Terus semuanya saya minta bapak saya, kalau beli cadar untuk saya, jangan yang putih. Nanti nampak macam mayat. Nah, kita itu kafankan yang begitu saja. Tapi kalau zaman itu setelah dirempah-rempahi, cara mengafan dia itu adalah kain itu dililitkan. Diikat sampai yang kalau dia masih hidup pun sebenarnya dia mati karena lilitan itu. Dan dia tidak dapat bergerak. Ingat ini, waktu kebangkitan Kristus, waktu Petrus dan yang lain melihat di situ, kain kafan Yesus itu bukan bertaburan yang seperti dibuang seperti ini ataupun ikatan itu lilit. Dia masih seperti sama yang lilit, tapi badan Yesus sudah tidak ada di situ. Dia seperti hanya pada Yesus itu menghilang. Karena dalam tubuh kebangkitan Kristus itu, tubuh kemuliaannya itu, dia tidak takluk lagi dengan sebuah ikatan-ikatan itu. Ikatan di kepala Yesus terpisah sedikit dari yang lain itu dikatakan. Itu bukan terbuang. Itu bukan terburai. Itu bukan berantakan. Dia memang macam yang dilipat saja di situ. Dan apa yang dilakukan oleh Pilatus, arahan Pilatus adalah dia arahkan tentara menjaga kubur Yesus. Di dalam kubur itu ada batu besar, kemudian ada cok dia di situ semua. Kemudian pada batu itu diletakkan meterai lagi. Meterai itu mudah pecah sebenarnya, kalau ini diganggu sedikit dia akan pecah, dan kalau pecah itu maksudnya sudah ada gangguan. Dan bukan hanya itu dimeterai, tapi dijaga oleh tentara itu selama 3 hari. Mereka berjaga-jaga. Tapi pada hari yang ketiga itu, gempa bumi terjadi. Pada pakan malaikat, semua pengawal ini lari ketakutan. Mereka laporkan apa yang terjadi. Kemudian mereka dirasuah dengan keuangan. Kamu buat cerita begini. Pada waktu malam kami tidur, murid-murid Yesus datang mencuri mayat Yesus. Tapi dari sudut eksegesis, dari sudut penyelidikan mendalam Alkitab, dari sudut perundangan, semua kenyataan mereka itu adalah kenyataan yang tidak dapat diterima di mahkamah. Karena kenapa? Kalau itu terjadi sebenarnya, semua pengawal ini akan dihukum mati. Dan kalau betul itu terjadi, murid-murid Yesus mesti ditangkap dan disiasat. Tapi tidak ada catatan yang itu semua. Dari situlah beredar apa yang dikatakan. Sebenarnya Yesus tidak disalibkan, Yesus tidak bangkit dari kematian. Karena kenapa? Tujuan semua cerita itu adalah menidakkan bahwa Yesus memang mati dan hidup daripada kematian itu. Sehingga tidak ada tema yang akan dibahaskan, akan disampaikan tentang Yesus hidup. Itu tidak akan ada tema. Tidak ada pemberitaan firman yang disampaikan pada hari yang berkata Yesus hidup.
Tapi semua itu adalah fake news. Semua itu skema. Semua itu adalah pembohongan. Semua itu penipuan. Karena satu-satunya tujuan, mereka tidak mau kenyataan ini akan tersebar. Memang Yesus hidup. Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. 40 hari lamanya Yesus berulang-ulang menampakkan diri kepada mereka. Disaksikan lebih 500 orang ketika Yesus terangkat naik ke sorga. Dan semua itu dicatatkan di situ. Sehingga ini kebenarannya. Iman kita dalam Yesus tidak sia-sia. Karena kenapa? Yesus bangkit. Yesus hidup. Kalau ada yang saudara masih ragu-ragu tentang Yesus, bertobat hari ini. Ambil keputusan. Saya tidak lagi meragui Kristus. Yesus, engkau sungguh hidup. Orang-orang yang tadinya mengolok-olok Yesus, ketika melihat kematian Yesus yang begitu luar biasa itu, apa yang mereka katakan? Mereka katakan, sungguh dia ini adalah anak Allah. Itu baru dari kematian Yesus. Suatu yang sangat indah, suatu yang sangat luar biasa. Iman kita dalam Kristus tidak sia-sia. Karena dalam kebangkitannya, kita juga memiliki hidup yang pasti di dalamnya. Jangan ragu ini lagi. Yang ketiga, dan yang terakhir, saya mau kongsikan kepada kita pagi ini. Firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 3 dan ayat 4. Firman Tuhan isi berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar, telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saya highlightkan, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga. Bagi siapa? Bagi saudara dan saya, yang telah dilahirkan kembali oleh kebangkitan Kristus, oleh kehidupan Kristus. Kita dilahirkan kembali. Yang ketiga, kebenaran ini sangat indah sekali. Bahwa kita memiliki pengharapan yang pasti, berkat dari Yesus hidup. Berkat dari kebangkitan Kristus. Kita memiliki harapan yang pasti. Saya tidak tahu dari berapa jemaat kita yang mengambil SPM tahun yang lepas. Sudah keluar keputusan SPM. Anak kamu itu dan berkata, tidak harapanlah kau dia ya. Kalau sekiranya semua itu hampir lulus. Keputusan kau bersama, puji Tuhan Pak, hampir lulus semua. Maksudnya kalau hampir lulus itu apa? Sekali lagi, mana yang lebih bagus? Hampir lulus kah, hampir gagal? Kalau hampir lulus itu memang gagal. Tapi kalau hampir gagal itu lulus juga lah yang itu. Tapi ingat ini, masa depan kita ini tidak terletak dengan pencapaian kita hari ini. Masa depan kita adalah terletak dalam pengharapan kita yang pasti dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Yesus ada harapan. Dan apa yang dikatakan di sini, kepada suatu harapan, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Semua yang kita bangunkan di dunia ini, dia akan binasa, dia akan berakhir. Yang tidak dapat cemar, ini tidak dapat dicemari oleh apapun. Tidak akan terkesan dengan inflasi, kenaikan harga minyak, perang sana, perang sini. Dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga, luar biasa, bagi kita. Kita ada pengharapan yang pasti dalam Kristus. Jadi berdasarkan pengharapan ini, pengharapan yang pasti kita dalam Kristus. Kebangkitan Kristus telah memberikan pengharapan yang pasti. Dan bukan hanya pasti, tapi pengharapan yang sempurna dalam kekekalan bersama dengan Yesus. Yesus hidup. Dan apa yang terjadi kepada kita? Ini, saya akhiri dia. Yesus hidup.
kita pun hidup bersamanya. Kalau saudara menangkap hal ini, Yesus hidup dan kita pun hidup bersamanya. Semua yang ada di dalam kehidupan Kristus itu, Dia sudah berikan kepada kita. Semua kita menerimanya, semua kita mengalaminya, semua kita terima berkat itu. Puji Tuhan, apa yang kita perkatakan sekarang ini, Yesus hidup. Dia bukan Yesus yang mati. Yesus hidup untuk selama-lamanya. Bahkan Yesus katakan, aku adalah Alfa dan Omega. Aku adalah awal dan akhir. Semua kehidupan kita yang ada akhirnya, itu hanya akhir di dunia ini. Tapi harapan yang pasti itu adalah kita ada kekekalan bersama dengan Yesus. Kuasa maut sudah dikalahkan. Iman kita dalam Kristus tidak sia-sia. Dan kita memiliki pengharapan yang pasti di dalam Yesus. Mari kita berdiri bersama-sama. Saya bawa kita bersama-sama untuk naikkan lagu ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran-Mu bahwa Engkau hidup. Dan itu bukan hanya tentang Engkau yang hidup. Tapi kami juga yang sebelum ini kami dibawa terpisah daripada Engkau Tuhan. Engkau sudah berikan kehidupan itu. Karena Engkau Yesuslah kehidupan itu. Kuasa maut sudah dikalahkan. Iman kami kepadamu Tuhan bukan lagi iman yang sia-sia. Karena sungguh Engkau hidup. Kami juga telah menerima satu pengharapan yang tidak dapat ditandingi oleh apapun, yang tidak dapat ditawarkan oleh dunia ini. Kami sudah menerima pengharapan yang sempurna dan kekal itu di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, itu sebabnya kami dapat menjalani seluruh hidup kami. Bahkan kami mempersembahkan seluruh hidup kami kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu, untuk kebesaran bagi nama-Mu Tuhan. Biarlah kehidupan kami ini menjadi persembahan yang menyukakan hati-Mu. Apabila kehidupan-Mu sendiri Engkau berikan kepada kami, biarlah hidup kami juga kami berikan sepenuhnya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di bawah kaki-Mu. Kebanggaanku, kejayaan, dan artinya selain katakan haleluya. Dalam setiap langkah Kau ada, dalam kesesakan Kau hadir, lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan Yesus, tempat kami berharap, tempatku bersandar. Haleluya. Lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua, biar jadi persembahan bagiku. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di bawah kaki-Mu. Kebanggaanku, kejayaanku,
hidup kami Tuhan, kami serahkan kepadamu. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di bawah kakimu. Kuatkanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan. Kuatkanku, harapanku, ku serahkan semua. Haleluya Yesus. Kekuatanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Engkau yang telah dilahirkan menjadi manusia. Engkau yang telah disalibkan. Engkau yang telah memberikan nyawamu bagi kami. Engkau yang telah dikuburkan, tapi bangkit pada hari yang ketiga. Dan berulang-ulang kali engkau menampakkan diri selama 40 hari. Dan engkau disaksikan terangkat naik ke sorga, yang telah berjanji akan datang untuk kedua kalinya. Yesus, engkau yang kami percaya. Engkau hidup. Engkau hidup. Kuasa maut sudah dikalahkan. Iman kami adalah iman yang teguh, iman yang benar di dalam-Mu. Pengharapan kami adalah pengharapan yang pasti dan sempurna di dalam-Mu. Kami syukuri semua ini karena semuanya adalah karena anugerah-Mu. Saya berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang ada di sini. Biar kebenaran ini menuntun setiap kami. Kami mulai melihat bahwa kehidupan kami sekarang adalah kehidupan dalam kemenangan yang ada dalam Engkau Yesus. Kemenangan atas maut. Kami mulai menjalani kehidupan kami dalam iman kepadamu, iman yang benar itu. Kami jalani kehidupan kami di dunia ini dengan satu perjalanan rohani yang penuh pengharapan yang pasti dan pengharapan yang sempurna yang ada dalam-Mu. Semua tipu daya iblis terhadap hidup kami, semuanya sudah dipatahkan, dihancurkan di dalam Kristus Tuhan. Yang kami telah percaya, yang kami telah terima, yang kami ikuti, yang kami taati. Saya berdoa supaya kebenaran ini menuntun setiap kami. Bukan hanya mendengar kebenaran firman Tuhan pada pagi ini, tapi setiap orang yang mendengarkan pesan ini dikuatkan, diteguhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang ragu-ragu mengalami kepastian, kebenaran-Mu membuat mereka memiliki kepastian kehidupan mereka dalam Engkau Tuhan. Yang sudah tidak ada harapan, yang merasa diri dia sudah tidak ada harapan, dia melihat harapan yang pasti dalam Kristus. Yang hidup dalam ketakutan atas kematian, dia memiliki kebenaran dalam hidup Kristus dan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran-Mu di dalam kami. Saya berdoa kebenaran ini menuntun hidup kami, menyertai setiap langkah kami. Iman kami dikuatkan, iman kami diteguhkan dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami terima kebenaran-Mu ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita yang sudah terima kebenaran ini, mari kita katakan bersama, amin, amin, haleluya, haleluya. Baik, silakan duduk jemaat Tuhan. Baik, sebelum kita mendengar beberapa pengumuman, mari kita persiapkan hati kita untuk memberi. Ada dua pemberian kita pada hari ini. Yang pertama adalah
pemberian kita yang biasa kita jalankan setiap minggu, baik itu persembahan umum ataupun persembahan persepuluhan kita. Saudara boleh memberi dalam dua kaidah. Yang pertama, saudara boleh transfer secara online di nomor account yang tertera di hadapan, atau saudara mengambil sampul persembahan dari pihak Asya dan saudara boleh isikan uh, maklumat pemberian itu, ada slip di dalam sampul itu dan saudara boleh catatkan. Kalau itu adalah persepuluhan, letakkan di bahagian di kolom persepuluhan atau persembahan umum, atau memberkati pelayanan-pelayanan, jabatan-jabatan dalam pelayanan kita, nyatakan di situ. Dan nanti sampul persembahan itu masukkan di kotak khas yang telah disediakan dekat pintu keluar nanti. Baik, mari kita berdoa sebelum kita memberi. Bapa, kami bersyukur karena kami tahu dari mula semua yang